Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Yasa Amalda. Saya dari kelas 3B, Prodi Bimbingan dan Konseling, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Saya di sini akan menjelaskan teori teknik konseling SIPBT. Jadi konseling SIPBT merupakan suatu pendekatan yang dipengaruhi oleh pemikiran postmodern. Konseling ini disebut juga dengan terapi konstruktivis. SIPBT memiliki asumsi-asumsi bahwa manusia itu sehat, berkompeten, memiliki kapasitas untuk membangun, merancang solusi-solusi sehingga individu tidak selalu berfokus pada masalah atau konflik yang dihadapinya, dan ia berfokus pada solusi dan mewujudkan solusi tersebut. Nah, dua pendiri utama SIPBT adalah Insoo Kim Berg dan Stevie Seizer. Nah, hakikat seorang manusia menurut pandangan SIPBT yaitu yang pertama, manusia sebagai makhluk yang positif, non-patologis, lebih banyak kekuatan daripada kelemahannya. Nah, yang kedua, manusia mampu membangun atau merangkai solusi yang berhubungan dengan masalah dan kehidupannya. Nah, teori kepribadian menurut konsep SIPBT yaitu yang pertama, SIPBT tidak menggunakan teori pribadi dan psikologi yang berkembang saat ini. Nah, yang kedua, konselor SIPBT memiliki keyakinan bahwa tidak bisa memahami secara pasti masalah individu. Nah, yang ketiga, konselor perlu tahu apa yang membuat orang memiliki masa depan yang lebih baik dan tujuan yang lebih baik. Yang keempat, klien tidak dapat merubah masa lalu dan ia bisa merubah tujuan untuk masa depannya. Nah, yang kelima, tujuan yang lebih baik dapat mengatasi masalah dan menjadikan masa depan yang lebih produktif. Yang keempat, konselor harus mampu mengetahui karakteristik tujuan konseling yang baik. Yang ketujuh, SIPBT berfokus pada saat sekarang yang dipandu oleh tujuan positif yang spesifik. Nah, ada teknik-teknik konseling, yaitu yang pertama, exception feeding question, pertanyaan pengecualian. Nah, pertanyaan di mana konselor bebas dari masalah dan memperjelaskan kondisi klien. Yang kedua, miracle question, atau pertanyaan keajaiban. Konselor akan berimajinasi apa yang terjadi apabila tiba-tiba terjadi keajaiban dalam kehidupannya. Yang ketiga ada scaling question, atau pertanyaan berskala, di mana konselor memperjelaskan keadaan konseling dari skala 1 sampai 10. Nah, yang keempat, compliments, atau penghargaan atau pujian. Konselor memberikan pujian pada konseling atas pencapaian dari tujuan konseling. Yang kelima ada precision change question, atau pertanyaan perubahan pertemuan. Upaya menemukan ekspresi atau solusi yang diupayakan konseling atau diharapkan atau harapan. Yang keenam, formula session talk, atau formula tugas pertemuan pertama.
format tugas yang diberikan pada konseli untuk dikerjakan sebagai bahan untuk pertemuan selanjutnya. Nah, di sini ada tahap-tahap konseling. Yang pertama itu membina hubungan atau establishing relationship. Yang kedua, identifikasi masalah atau identifying solving complaint. Yang ketiga ada penetapan tujuan atau establishing goals. Yang keempat ada merancang dan melaksanakan intervensi. Yang kelima yaitu terminasi, evaluasi, dan tindak lanjut. Nah, di sini ada lagi peran konselor. Yang pertama, konselor berperan sebagai fasilitas kenyamanan, di mana konselor membawa klien melihat secara jelas dirinya dan tindakannya. Yang kedua, konselor menggunakan perlakuan atau treatment melalui setting peran interaksi. Nah, yang ketiga ada berusaha menghilangkan pembelaan diri dan keluarga. Yang keempat, mengenalkan konseli untuk berbuat secara dewasa dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri atau self control. Yang kelima, konselor menjadi penengah dari pertentangan atau konflik yang disampaikan konseli atau anggota keluarga. Yang keenam, konselor menolak perbuatan penilaian dan membantu dalam respon-respon keluarga. Nah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Putri? Alhamdulillah baik. Apakah sudah nyaman duduknya? Iya, saya sudah nyaman. Oke, Putri, di sini saya sudah menerima intake info terkait sesi konseling kita kali ini ya. Apakah Putri lebih senang dipanggil apa? Saya lebih senang dipanggil Emput. Oke, Emput ya. Jadi saya panggilnya Emput aja. Iya. Oke, Emput. Emput dari mana rumahnya? Saya di Mananjaya. Oke, di Mananjaya. Kesini dengan siapa? Tadi sendiri. Oke, sendiri ya. Sendirian aja, nggak ada yang nganter? Nggak ada. Emput, apakah Emput sudah pernah mengikuti proses konseling? Belum. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan dulu konseling itu apa ya. Jadi di dalam konseling ini proses bantuan yang dilakukan oleh saya selaku konselor kepada Putri selaku konseli. Benar kan? Benar. Ya. Tujuannya di sini untuk menyelesaikan permasalahan yang telah Putri hadapi. Pastikan kedatangan Putri ke sini itu telah membawa permasalahan ya. Nah, saya dan Putri akan bersama-sama untuk menyelesaikan itu ya, sehingga kehidupan Putri itu menjadi lebih baik. Dapat dipahami Putri? Iya, saya paham. Oke, baik. Nah, di sini ada yang namanya asas kerahasiaan ya. Jadi segala sesuatu yang Putri sampaikan kepada saya di tempat ini dan hari ini juga ya, itu akan terjamin kerahasiaannya. Sebelumnya, apakah Putri sukarela untuk
datang ke sini tanpa paksaan orang lain. Iya, saya suka rela kesini tanpa paksaan orang lain. Oke, baik. Di sini juga ada keterbukaan ya. Putri diminta untuk terbuka atas semua hal yang Putri sampaikan kepada saya. Putri, apakah saya boleh mendokumentasikan perbincangan kita kali ini melalui video dan catatan saya? Ya, boleh. Oke, makasih ya Putri. Apakah ada yang ingin Putri tanyakan lagi pada saya? Iya, ada mengenai waktu yang akan kita gunakan untuk sesi konseling kita hari ini akan kita lakukan berapa lama? Oke, jadi proses konseling kita kali ini dilakukan sekitar 30-40 menit. Nah, sudah dipahami? Oke, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Jadi sekarang apa nih yang ingin Putri ceritakan kepada saya? Silakan. Mengenai kecemasan dan ketakutan saya. Mengenai kecemasan ya. Kira-kira kecemasan seperti apa? Jadi saya tuh cemas, takut gitu kalau sendiri, sering merasa kesepian gitu. Terus ya gitu, takut aja kalau sendiri gitu. Jadi Putri itu sering takut gitu ya kalau lagi sendiri, tidak ada temannya mungkin ya. Jadi, apa yang Putri rasakan kira-kira? Saya merasa sedih gitu, merasa kayak gak punya teman gitu, sedih, terus ya takut dan cemas gitu. Dalam situasi tersebut, apa yang selalu Putri pikirkan? Saya selalu berpikir kalau saya tuh gak punya teman gitu, terus saya tuh takut banget kalau sendiri tuh gitu. Takut ya, jadi Putri itu takut ya keseringannya. Jadi efek yang terjadi pada tubuh Putri tersebut kira-kira tubuh dan sosial Putri gitu. Jadi kalau efek ke dalam tubuh tuh saya sering gemetar gitu, terus keringetan. Jadi kalau saya sendiri tuh selain merasa cemas tuh badan saya tuh sering gemetar, terus juga keringetan gitu, banyak banget gitu. Iya, terus kalau sosialnya saya jadi memiliki sedikit teman, terus jarang ada teman yang mau nemenin saya gitu. Oke. Jadi kalau boleh tahu, jika diskalakan dari 0 sampai 10 yang dimana 0 itu tidak merasa cemas dan 10 itu sangat cemas sekali, kira-kira berada di skala berapa? Kalau saat ini saya merasa ada di skala 8. Oke, berada di skala 8 ya. Cukup cemas sekali gitu. Jadi oke Putri, jadi kira-kira di skala berapa yang Putri inginkan di sesi konseling kita kali ini? Saya ingin berada di skala 1. Oke, di skala 1 ya. Jadi di skala 1 itu apa yang dirasakan? Saya tidak ingin merasa takut lagi, tidak ingin merasa cemas lagi, terus memiliki teman yang bisa saya ajak kemana-mana, sehingga saya itu tidak kesepian lagi gitu, tidak takut lagi. Terus menghindari kesendirian gitu. Oke, jadi apa yang ingin Putri rubah hingga mencapai skala tersebut? Saya ingin merubah rasa takut tersebut menjadi lebih berani lagi, terus merubah kecemasan tersebut menjadi
rasa senang gitu ketika nanti saya memiliki teman. Oke, bagus sekali ya Putri. Hmm, jika ada keajaiban gitu ya, apa yang Putri inginkan? Saya ingin saya tuh bisa bisa menghilangkan rasa cemas tersebut, terus saya tuh jadi jadi manusia normal aja gitu, kayak orang-orang yang nggak cemas, nggak takut, nggak suka gentar gitu, terus punya teman banyak juga, kalau kemana-mana sama teman gitu, nggak sendiri terus. Oke, jadi Putri itu ingin punya teman gitu ya, pengen banyak teman, jadi Putri tidak merasa takut gitu. Dan apakah perubahan tersebut bisa hidup Putri akan lebih baik? Iya, tentu saja dengan perubahan tersebut pastinya hidup saya tuh akan lebih baik lagi, karena kan masalah saya sekarang kan cukup mengganggu gitu, jadi pasti kalau misalkan ada perubahan pasti itu akan berubah hidup saya ke depannya. Ya, apa sih yang selalu Putri lakukan gitu ketika Putri itu sedang merasa cemas, takut gitu, ketika lagi sendiri, apa yang Putri rasakan? Apa yang Putri biasa lakukan? Ya, kalau misalkan sedang cemas dan takut, saya tuh sering mencari teman gitu, ngechat teman buat temenin gitu, terus mencari keramaian gitu biar nggak takut lagi, biar nggak cemas lagi. Oke, jadi Putri itu sering mungkin bermain HP gitu ya, mencari teman untuk berkomunikasi gitu. Kira-kira kapan Putri akan melakukan hal tersebut gitu? Mungkin minggu depan. Oke, bagus sekali ya. Putri sudah mau merubah hidup Putri gitu ya. Sekitar minggu depan, bagus sekali sih. Jadi oke, baik Putri. Sekarang setelah Putri melakukan konseling dengan saya, kira-kira ada di skala berapa dari 0 sampai 10, yang dimana 0 itu tidak merasa cemas dan 10 itu sangat cemas sekali. Tadi kan Putri ada di skala 8 ya. Sekarang kira-kira udah di skala berapa? Di skala 1. Oke, udah mencapai sekali ya skala 1. Tadi kan Putri ingin sekali gitu mencapai skala 1. Sekarang oke, bagus sekali ya. Apa kira-kira yang Putri rasakan sekarang setelah mencapai di skala 1? Saya jadi lebih tenang, lebih lega gitu, karena bisa menceritakan apa yang saya alami. Oke, bagus sekali ya Putri. Sudah merasa tenang, merasa lebih damai mungkin ya. Nah, sekarang boleh saya menyampaikan kesan dalam menghadapi permasalahan Putri ini? Boleh. Oke, jadi Putri itu sangat luar biasa sekali ya. Saya bangga banget terhadap Putri yang telah mau merubah diri Putri dan menyelesaikan permasalahan Putri ini. Semoga ya perbincangan kita kali ini bisa sangat membantu Putri ya. Apakah ada yang ingin Putri tanyakan lagi kepada saya? Oke, terima kasih ya Putri sudah mau membantu saya dalam menyelesaikan tugas praktek saya, praktek konseling ini.